Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my channel. Saya akan memperkenalkan diri untuk kesekian kalinya. Nama saya Nadia Yansi Febriana, NIM A1C3180070 dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan mengenai hukum Newton. Nah, pernahkah kalian melihat gelas di atas meja atau benda diam lainnya yang terletak di atas meja? Atau pernahkah kalian mendorong sebuah mobil? Atau pernahkah kalian melihat orang yang mendayung perahu? Apa hubungan semua itu dengan hukum Newton? Berikut penjelasannya. Ketika kita mendorong benda yang berat seperti meja, kita harus memberikan gaya yang cukup besar untuk dapat mendorong meja tersebut. Lain halnya, ketika kita mendorong tong sampah, gaya yang kita perlukan lebih kecil. Dinamika gerak ini dijelaskan oleh ilmuwan fisika yang bernama Isaac Newton. Newton memperkenalkan 3 dinamika gerak. Yang pertama mengenai kelembaman, yang kedua mengenai hubungan gaya dan massa dan percepatan, dan yang ketiga mengenai aksi dan reaksi. Hukum Newton merupakan sebuah hukum yang mendeskripsikan tentang hubungan antara gaya yang dialami oleh suatu benda dengan geraknya. Hukum ini menyatakan benda yang diam akan cenderung tetap diam, sedangkan benda yang bergerak dengan kecepatan konstan akan cenderung berada pada kecepatan konstan tersebut. Contohnya, mobil yang bergerak pada kecepatan konstan akan tetap berjalan dengan kecepatan konstan. Jika tidak ada gaya diaplikasikan pada benda tersebut, contohnya seperti gas atau rem. Jika resultan pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Hukum Newton ini juga dikenal sebagai hukum kelembaman atau hukum inersia, di mana keadaan benda cenderung mempertahankan posisinya atau malas untuk bergerak. Hukum Newton pertama menyatakan benda cenderung mempertahankan keadaannya selama tidak ada resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Apa yang terjadi ketika ada resultan gaya pada benda tersebut? Ada yang tahu? Hasil eksperimen Newton menemukan bahwa benda tersebut akan mengalami perubahan percepatan. Ketika gaya yang bekerja searah dengan gerak benda, maka benda tersebut akan dipercepat. Dan ketika benda ini berlawanan dengan arah benda, maka benda akan diperlambat. Selain gaya mengubah percepatan benda, Newton juga menemukan hubungan antara gaya dengan massa suatu benda. Massa adalah ukuran kelembaman suatu benda. Hal ini disebabkan oleh semakin besar sebuah benda, maka semakin besar pula gaya yang diperlukan untuk menggerakkan suatu benda tersebut. Contohnya, kita memerlukan tenaga lebih besar untuk mendorong mobil daripada motor. Hubungan antara gaya dan massa dan percepatan bisa dituliskan sigma F sama dengan M dikali A, di mana sigma F ini adalah gaya total bekerja pada benda, dan satuannya adalah Newton. M adalah massa benda dalam satuan kilogram, dan A adalah percepatan benda dalam satuan meter per sekon kuadrat. Intinya, sebagian besar gaya yang diberikan, maka semakin besar perubahan percepatannya. Arah percepatan searah dengan arah resultan gaya. Contohnya, ketika pistol ditembakkan dan peluru keluar dari pistol, maka peluru juga terhentak ke belakang. Contoh lainnya, saat kita berdiri di lantai, kita memberikan gaya pada lantai dan lantai juga akan memberi gaya pada kita. Hukum 3 Newton. Hukum ini menyatakan bahwa gaya selalu muncul secara bersamaan. Hukum ini dinyatakan dengan ketika suatu benda memberikan gaya pada benda lainnya, maka benda kedua akan memberikan gaya yang sama
dan berlawanan arah pada benda yang pertama. Gaya aksi dan reaksi dari dua benda memiliki besar yang sama dengan arah terbalik dan segaris. Artinya, jika ada benda A yang memberi gaya sebesar F pada benda B, maka benda B akan memberi gaya sebesar min F kepada benda A. F dan min F memiliki besar yang sama namun arahnya yang berbeda. Selanjutnya yaitu penerapan hukum 1 Newton. Yang pertama yaitu pada bandul sederhana. Pada bandul sederhana, bandul akan terus bergerak jika tidak ada gaya yang diberikan kepada bandul tersebut. Nah, contoh yang kedua yaitu gelas yang terletak di atas kertas pada meja akan tetap berada di atas meja apabila kertas itu ditarik dengan cepat. Artinya, ketika kertas itu kita tarik dengan cepat, maka gelas tersebut tidak akan berubah posisi. Dengan kata lain, gelas itu akan tetap pada posisi tersebut. Penerapan hukum 2 Newton. Yang pertama yaitu prinsip kerja lift. Ketika lift dipercepat ke bawah, lift tidak bisa memberikan gaya ke bawah pada orang. Maka, sebagian dari gaya gravitasi digunakan untuk mempercepat orang tersebut ke bawah. Nah, contoh selanjutnya, ketika kendaraan melaju, kendaraan akan mendapatkan percepatan yang sebanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Itu penerapan hukum 3 Newton. Yang pertama, ketika roket mengeluarkan bahan bakar, maka bahan bakar akan memberikan gaya ke bawah, yang kemudian roket akan menerima gaya memiliki arah ke atas, sehingga roket bisa meluncur. Nah, untuk contoh selanjutnya yaitu ketika kita mendayung perahu, maka pendayung akan mendorong air ke belakang sebagai aksi. Sebagai reaksinya adalah air, memberikan gaya kepada perahu sehingga perahu akan bergerak ke depan. Itu ada banyak sekali aplikasi hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita bisa mengamati benda atau peristiwa di sekeliling kita. Nah, berakhir sudah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.